Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita telah memasuki materi pelatihan yang kedua dengan judul merencanakan perbaikan tanah dengan menggunakan vertical drain. Sebelum kami menjelaskan materi pelatihan yang kedua ini, perkenankan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Wahyu P. Kuswanda, biasa dipanggil Pak Wahyu. Saya lahir tanggal 10 November 62 di Bantul. Pendidikan terakhir saya di ITS, jurusan Teknik Sipil, lulus tahun 91. Saat ini saya sebagai Direktur PT Teknindo Geosistem Unggul di Surabaya, kontraktor spesialis perbaikan tanah yang saya dirikan tahun 96, 24 tahun yang lalu. Sejak tahun 2020 saya juga diberi amanah sebagai komisaris utama pada PT Jaya Jasa Ubersakti Tbk di Jakarta, di mana pada tanggal 8 Desember kemarin mencatatkan saham perdana di Bursa Efek Indonesia. Selama lebih dari 25 tahun saya terlibat dalam pekerjaan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pekerjaan perbaikan tanah lunak dengan menggunakan vertical drain. Di antaranya proyek Jalan Tol Trans Sumatera, proyek runway 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dan proyek Pelabuhan Makassar Baru. Nah, berbekal pengalaman lebih dari 25 tahun itu, kami banyak diundang sebagai pembicara seminar, dosen tamu, dan instruktur oleh lebih dari 40 perguruan tinggi teknik sipil di Indonesia, mulai dari ujung barat Universitas Syah Kuala pada Aceh sampai ujung timur Universitas Musamus di Merauke. Saya juga banyak diundang sebagai pembicara seminar dan instruktur oleh asosiasi profesi jasa konstruksi di Indonesia, diantaranya oleh Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia atau HATI. Pelatihan kedua pada kesempatan ini, materi yang kami siapkan mulai dari pendahuluan, bentuk vertical drain, fungsi vertical drain, perencanaan vertical drain. Ini ada 3, mulai dari penyiapan data penyelidikan tanah, penyiapan data tes laboratorium, perhitungan vertical drain, dan terakhir penutup. Baik, kita memasuki bagian pertama, pendahuluan. Jadi materi pelatihan ini merupakan materi kedua dari 8 materi untuk pelatihan geoteknik berbasis kompetensi pada unit kompetensi M711000 02101 dengan judul pelatihan merencanakan pekerjaan dengan teknik khusus. Nah, ke-8 materi secara lengkap terdiri dari 1. Merencanakan perbaikan tanah dengan menggunakan preloading, merencanakan perbaikan tanah dengan menggunakan vertical drain. 3. Merencanakan perbaikan tanah dengan melakukan stabilisasi dan grouting. 4. Merencanakan perbaikan tanah dengan melakukan deep compaction. 5. Merencanakan perbaikan tanah dengan menggunakan stone column. 6. Merencanakan perbaikan tanah dengan menggunakan geotextile. 7. Merencanakan perbaikan tanah dengan menggunakan soil nailing. Dan 8. Merencanakan perbaikan tanah dengan menggunakan diafragma wall. Pada kesempatan ini kita akan bahas bersama-sama materi pelatihan kedua, yaitu merencanakan perbaikan tanah dengan menggunakan vertical drain. Nah, tujuan pelatihan ini adalah setelah selesai mengikuti materi pelatihan ini, diharapkan peserta pelatihan kompeten. 1. Menyiapkan data hasil tes laboratorium tanah khusus sesuai dengan prosedur, menyiapkan hasil penyelidikan tanah di lapangan sesuai dengan prosedur,
Dan ketiga, merencanakan perbaikan tanah dengan menggunakan vertikadrin sesuai dengan kriteria. Itulah tujuan pelatihan pada materi pelatihan yang kedua. Nah, pelatihan ini berbasis kompetensi. Kalau kita uraikan SKKNI, unit kompetensi dan elemen kompetensinya, jadi pelatihan ini berbasis SKKNI nomor 305 tahun 2016, SKKNI di bidang keahlian geoteknik. SKKNI ini terdiri dari 21 unit kompetensi, dan kita saat ini sedang mengikuti pelatihan unit kompetensi yang ke-20, yaitu merencanakan pekerjaan dengan teknik khusus. Di unit kompetensi ke-20 ini, merencanakan pekerjaan dengan teknik khusus, terdiri dari 8 elemen kompetensi: merencanakan perbaikan tanah dengan menggunakan vertikadrin, merencanakan perbaikan tanah dengan menggunakan preloading, merencanakan perbaikan tanah dengan melakukan stabilisasi dan grouting, merencanakan perbaikan tanah dengan melakukan deep compaction, merencanakan perbaikan tanah dengan menggunakan stone column, merencanakan perbaikan tanah dengan menggunakan geotextile, merencanakan perbaikan tanah dengan menggunakan soil nailing, dan merencanakan perbaikan tanah dengan menggunakan diafragma wall. Kita akan mempelajari elemen kompetensi yang kedua, yaitu merencanakan perbaikan tanah dengan menggunakan vertical drain. Nah, kriteria unjuk kerja pada elemen kompetensi merencanakan perbaikan tanah dengan menggunakan vertical drain adalah ada 3. 1. Data hasil tes laboratorium tanah khusus disiapkan sesuai dengan prosedur. Kedua, hasil penyelidikan tanah di lapangan disiapkan sesuai dengan prosedur. Ketiga, perbaikan tanah dengan menggunakan vertikadrin direncanakan sesuai dengan kriteria. Nah, di dalam silabus pelatihan nanti akan lebih dominan di keterampilan ya. Jadi kami akan secara teori kami akan sampaikan cara menyiapkan data hasil tes laboratorium tanah khusus sesuai dengan prosedur, cara menyiapkan data hasil tes laboratorium tanah khusus sesuai dengan prosedur, dan cara merencanakan perbaikan tanah dengan menggunakan vertikadrin sesuai dengan kriteria. Jadi itu pengetahuannya. Sementara itu nanti di materi keterampilan kami akan sampaikan bagaimana cara kita harus mampu menyiapkan data hasil tes laboratorium tanah khusus sesuai dengan prosedur, menyiapkan data hasil tes laboratorium tanah khusus sesuai prosedur, dan merencanakan perbaikan tanah dengan menggunakan vertikadrin sesuai dengan kriteria. Jadi di dalam pelatihan ini nanti para peserta pelatihan harus dapat menjelaskan cara menyiapkan data hasil tes laboratorium itu, kemudian mampu menyiapkan, dan harus teliti, disiplin, dan tanggung jawab itu, serta mampu merencanakan perbaikan tanah dengan menggunakan vertikadrin sesuai dengan kriteria. Nah, untuk mengikuti materi pelatihan kedua ini diharapkan peserta harus sudah kompeten mengenai menentukan parameter tanah pada konstruksi khusus ya, terutama di elemen kompetensi yang pertama, yaitu menentukan parameter tanah pada pekerjaan reklamasi. Apabila peserta belum kompeten dalam unit kompetensi menentukan parameter tanah pada konstruksi khusus, saya khawatir nanti akan kesulitan mengikuti pelatihan pada materi yang kedua ini. Baik, kita sekarang masuk ke materi.
bentuk vertical drain. Jadi ini adalah bentuk vertical drain, pipih seperti pita. Pengepakannya digulung seperti obat nyamuk gitu ya, dimana setiap gulung, setiap roll ini panjang vertical drain berkisar antara 250 sampai 300 meter dan bisa diangkut dengan kontainer maupun truk. Nah, ini untuk apa sih vertical drain itu? Vertical drain itu untuk dipasang ke dalam tanah. Jadi ujung-ujung ini merupakan ujung-ujung vertical drain yang nampak di permukaan tanah. Ini dipasang ke dalam tanah sampai setebal lapisan tanah kompresibel. Jadi vertical drain ini bisa dipasang ke dalam, bisa 10 meter, 15 meter, bahkan terakhir kami masang di pelabuhan Belawan Medan itu sampai 40 meter ke dalam gitu. Dan pemasangannya menggunakan peralatan seperti ini. Untuk pemasangan vertical drain atau melaksanakan pekerjaan vertical drain itu nanti dibahas pada materi unit kompetensi berikutnya. Struktur vertical drain itu terdiri dari core dan jaket. Jadi vertical drain ini merupakan material komposit gabungan antara core atau inti dan jaket atau filter. Nah, bentuk dari inti itu bermacam-macam. Ini diberikan contoh yang bentuknya seperti ini disebut corrugated, yang bentuknya seperti ini disebut rib, yang seperti ini disebut cuspeted, dan selanjutnya. Jadi banyak pabrikan, banyak manufacturer yang telah memproduksi vertical drain dengan berbagai macam inti atau core. Mekanisme kerja vertical drain, jadi ini filter atau jaket berfungsi sebagai penyaring air yang berasal dari dalam tanah. Jadi tadi vertical drain dipasang di dalam tanah. Nah, filter ini adalah menyaring tanah lunak sehingga butiran sehalus apapun akan tertahan di luar, sementara airnya bisa masuk kena saring dari filter ini. Dan core atau inti ini untuk membentuk media, membentuk ruang sehingga air yang telah melewati filter ini bisa dialirkan secara vertikal. Kita masuk ke bagian 3, fungsi vertical drain. Fungsi vertical drain adalah mempercepat penurunan tanah atau mempercepat pemampatan tanah atau mempercepat konsolidasi tanah. Jadi misalnya tanpa VVD itu untuk memampatkan tanah sebesar garis merah datar ini diperlukan waktu sekian, maka dengan menggunakan vertical drain waktunya bisa sangat jauh dipercepat. Jadi sekali lagi, fungsi vertical drain adalah mempercepat pemampatan konsolidasi tanah lunak. Nah, kenapa vertical drain mampu mempercepat konsolidasi atau pemampatan tanah lunak? Mari kita lihat. Apabila konsolidasi berlangsung secara alami tanpa vertical drain, maka ilustrasinya seperti gambar seperti ini. Tanah lunak apabila dibebani, maka airnya akan mengalir ke atas. Jadi tanah lunak itu terdiri dari air, udara, dan partikel. Ketika tanah lunak itu memperoleh beban, maka air dan udaranya naik ke atas. Kenapa ke atas? Karena secara
hukum alam, air dan udara itu mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Karena dalam kasus seperti ini tekanan rendah berada di atas, maka air dan udara mengalir ke atas. Nah, mengalirnya air ke atas itu sesuai dengan koefisien konsolidasi vertikal. Kemudian mengalirnya itu sejauh apa? Yaitu sejauh HD. HD adalah tanah kompresibel. Tanah kompresibel adalah tanah yang mampu memampat. Jadi tanah lunak, tanah dasar lunak ini memampat karena air dan udaranya keluar. Kalau air dan udaranya keluar, maka volume tanah dasar itu lebih dominan partikel, sehingga volumenya mengecil. Volume itu dimensi 3, volume mengecil, dan salah satu sisinya akan mengecil juga. Itulah yang disebut dengan pemampatan. Nah, ketika airnya sudah semuanya habis terdisipasi ke atas, maka dikatakan pemampatannya selesai. Nah, kapan pemampatan selesai atau kapan airnya itu selesai keluar adalah suatu konstanta kali HD kuadrat dibagi CV. Itu konsolidasi alami tanpa vertical drain. Apabila digunakan vertical drain, jadi kita masang vertical drain seperti ini, maka di dalam vertical drain ini memberikan ruang yang tekanannya rendah. Sehingga kalau tanah lunak itu dibebani, maka aliran air itu tidak menuju ke atas, tidak menuju vertikal, tapi menuju horizontal. Yaitu yang ada di antara vertical drain ini ke kanan, kemudian yang separuh lagi ke kiri. Nah, koefisien aliran air itu tidak lagi koefisien konsolidasi vertikal, tetapi koefisien konsolidasi horizontal. Kemudian mengalirnya itu tidak lagi setebal lapisan tanah kompresibel, tapi separuh jarak vertical drain. Karena aliran airnya adalah secara horizontal, yang separuh ke arah kanan vertical drain, yang separuh lagi ke arah kiri vertical drain. Sehingga airnya tentu akan terdisipasi lebih cepat, atau pemampatannya akan berlangsung lebih cepat. Tidak lagi HD kuadrat, tapi cukup S kuadrat, di mana S adalah setengah dari jarak vertical drain. Kemudian tidak lagi CV, tapi CH, di mana CH lebih besar dari CV, berkisar antara 1 sampai 3 CV. Mari kita bandingkan dengan vertical drain dan tanpa vertical drain. Kalau tanpa vertical drain, anggap aja ini kita asumsikan tebal lapisan tanah kompresibelnya adalah 10. Maka waktu yang diperlukan adalah 10 kuadrat. Sebut aja 10 kuadrat sama dengan 100. Sebut aja satuannya tahun. Jadi waktu yang diperlukan untuk konsolidasi sampai 100% selesai adalah 100 tahun. Apabila kita menggunakan vertical drain dengan jarak 2 meter, maka S ini adalah separuh jarak vertical drain, sehingga 1. Sehingga T sama dengan 1 tahun. Jadi kalau tanpa vertical drain 100 tahun, dengan vertical drain jarak 2 meter 1 tahun. Belum lagi CH ini lebih besar dari CV. CH 1 sampai 3 CV, anggap aja 2 CV. Maka kalau T tanpa vertical drain 100 tahun, T dengan vertical drain jarak 2 meter adalah setengah tahun. Jadi bisa kita katakan bahwa dengan memasang vertical drain sejarak 2 meter, maka akan mempercepat pemampatan atau mempercepat konsolidasi
200 kali lebih cepat. Kalau tanpa vertikadrin 100 tahun, kalau dengan vertikadrin setengah tahun saja. Nah, sekarang kita masuk ke bagian 4, perencanaan vertikadrin. Kami ulangi bahwa vertikadrin fungsinya adalah untuk mempercepat pemampatan konsolidasi tanah lunak. Di dalam melakukan perencanaan vertikadrin, diagram alirnya dimulai, kemudian kita siapkan data durasi pekerjaan dan tipe preloading. Kita tahu tadi bahwa vertikadrin berfungsi untuk mempercepat konsolidasi tanah. Oleh sebab itu kita mesti tahu durasi pekerjaan yang disediakan agar terpenuhi itu katakanlah berapa bulan atau berapa tahun, ya. Yang jelas durasi pekerjaan ini tidak memungkinkan dikerjakan apabila tanpa vertikadrin. Dengan menggunakan vertikadrin, durasi pekerjaan yang tersedia ini memungkinkan untuk bisa dipenuhi. Kedua, tipe preloading. Pada elemen kompetensi sebelumnya sudah dijelaskan tipe preloading, ada soil preloading dan vacuum preloading. Jadi dua data ini disiapkan. Kemudian kita siapkan dua data lain, yaitu data hasil penyelidikan tanah dan data hasil tes laboratorium. Nah, dari dua data ini kita lakukan interpretasi, kemudian kita tentukan data parameter tanah untuk perencanaan vertikadrin. Selanjutnya, kalau data-data sudah siap, kita melakukan perhitungan vertikadrin, di mana ada dua alternatif, pakai pola segitiga atau pola segi 4. Nah, dari hasil perhitungan itu kita akan cek apakah memenuhi durasi pekerjaan. Katakanlah durasi pekerjaan yang tersedia 6 bulan, hasil perhitungan vertikadrin ternyata 7 bulan. Berarti waktunya belum memenuhi durasi pekerjaan. Untuk itu kalau jawabannya tidak, ini kita ulangi lagi, kita ulangi terus sehingga hasil perhitungan vertikadrin baik pola segitiga maupun segi 4, terserah pilih yang mana, itu bisa memenuhi durasi pekerjaan yang tersedia. Nah, kemudian SNI 8460 2017 tentang persyaratan perancangan geoteknik itu telah menentukan kriteria tanah untuk aplikasi vertikadrin. Jadi kalau kita menggunakan metode soil preloading, maka vertikadrin hanya direkomendasi untuk tanah-tanah lempung, tanah lanau sampai lanau kepasiran. Dan kalau kita menggunakan vacuum preloading, maka vertikadrin hanya direkomendasi untuk diaplikasikan pada tanah lempung dan lempung kelanauan saja. Baik. Nah, pola pemasangan PVD tadi sudah disampaikan, ada dua, yaitu pola segitiga dan pola segi 4. Kalau pola segitiga itu seperti ini, segitiga sama sisi. Kalau pola segi 4 adalah bujur sangkar. Nah, kalau pola segitiga itu satu PVD itu melayani daerah lingkaran seperti ini. Nah, kalau pola bujur sangkar atau segi 4, satu PVD melayani area seperti ini. Oleh sebab itu, nanti di dalam perencanaan kalau pola segitiga itu ada faktor koreksi 105, dan kalau pola bujur sangkar ada koreksi 1,13.
Selanjutnya SNI 8460 2017 tentang persyaratan perancangan geoteknik juga memberikan persyaratan kedalaman pemasangan vertical drain. Jadi vertical drain itu bisa dipasang sampai tanah keras atau tanah lempung teguh yang tidak lagi menimbulkan penurunan yang tidak dapat ditoleransi oleh struktur, atau kedalaman tanah lunak di mana tegangan pada level tersebut lebih kecil daripada 10% tegangan akibat beban. Jadi masang VVD itu SNI mensyaratkan sebetulnya sampai kedalaman berapapun dibebaskan, asal sisa penurunan yang masih terjadi itu masih bisa ditoleransi oleh struktur. Atau lebih kuantitatif lagi, SNI juga memberikan alternatif kedua bahwa PVD itu dipasang ketika distribusi tegangannya ini tinggal 10%. Di luar kriteria yang telah ditentukan oleh SNI, secara praktis itu kedalaman PVD bisa ditentukan dengan tabel seperti ini. Kita tahu bahwa tanah kompresibel itu adalah tanah kohesif yang konsistensinya dari very soft sampai medium. Jadi ini very soft, soft, medium. Very soft, soft, medium ini tanah kompresibel. Nah, vertical drain itu fungsinya adalah untuk mempercepat pemampatan tanah kompresibel. Oleh sebab itu, vertical drain dipasang pada tanah kompresibel saja. Nah, sehingga PVD atau vertical drain dipasang pada tanah-tanah very soft, soft, medium saja. Nah, berdasarkan nilai NSPT, tanah dengan konsistensi medium itu maksimum adalah NSPT-nya 10, atau kalau nilai konus adalah 40 kg per cm persegi. Oleh sebab itu, vertical drain dipasang pada NSPT kurang dari 10 atau KC kurang dari 40 kg per cm persegi. Jadi PVD dipasang ini aja di very soft, soft, medium. Sementara itu untuk menengarai bahwa tanah itu sudah medium, nilai NSPT-nya adalah 10. Dan kalau ada sondir nilainya adalah 40. Kemudian SNI 8460 2017 tentang persyaratan perancangan geoteknik juga memberikan persyaratan tentang konsolidasi minimal yang harus dicapai. Jadi ini adalah beban, grafik beban, yang ke bawah ini adalah grafik konsolidasi atau penurunan atau pemampatan. Jadi pemampatan konsolidasi 100% itu adalah di garis merah ini. Tetapi SNI hanya menyampaikan bahwa batas penurunan timbunan konsolidasi minimum 90% derajat konsolidasi saja. Jadi kita menggunakan vertical drain itu menurut NSI hanya untuk mempercepat pemampatan sampai 90% konsolidasi saja. Baik, kita sekarang memasuki bagian selanjutnya, menyiapkan data hasil penyelidikan tanah. Diagram alirnya mulai. Siapkan laporan penyelidikan tanah dan tes laboratorium. Jadi yang biasa buku tebal itu kita siapkan, buku tebal laporan penyelidikan tanah dan tes laboratorium itu kita siapkan. Dan dari laporan ini kita cari ya, siapkan data hasil SPT-nya dan hasil tes sondirnya. Kalau udah ketemu, maka dari hasil tes SPT cari NSPT yang nilainya 40. Dari hasil tes sondir cari data yang KC-nya 40 kg per cm persegi. Nah,
Setelah itu sudah ketemu, kita membuat gambar stratigrafi tanah. Kemudian kita tentukan ketebalan tanah kompresibelnya. Selesai. Ya. Jadi data pendidikan tanah di lapangan yang paling penting untuk merencanakan vertical drain adalah SPT dan KIC. Contohnya adalah seperti ini. Ini adalah dari SPT, merah-merah seperti ini, gitu. Nah, kita cari SPT yang nilainya 10 di mana. Nah, ini. Ini SPT 10 kita beri tanda. Ini nilai SPT 10 kita beri tanda. SPT 10 kita beri tanda. SPT 10 kita beri tanda. Kemudian kita garis. Ini namanya gambar stratigrafi lapisan tanah dasar. Jadi yang berada di garis merah ini adalah tanah kompresibel atau tanah lunak. Sementara yang di bawah garis ini sudah memasuki tanah yang konsistensinya medium ke atas. Jadi setiap SPT kita tarik garis begitu, dan kalau kita gabung maka kita mempunyai gambaran lapisan tanah kompresibel itu dalam apa. Dalam kasus ini dari berbagai macam nilai SPT ini kita tentukan lapisan tanah kompresibel adalah setebal 18 meter. Sekarang berikutnya, bagaimana menyiapkan data hasil tes laboratorium? Jadi sama, tes laboratorium kita peroleh dari laporan penyelidikan tanah dan tes laboratorium yang tebal itu. Tetapi kita hanya memerlukan tes konsolidasinya saja. Dari tes konsolidasi itu kita cari data CV-nya di mana. Kemudian tentukan CV-nya. Kenapa tentukan? Karena data CV-nya akan banyak sekali jumlahnya dan kita harus menentukan sebuah angka. Di mana caranya? Ini telah dibahas di unit kompetensi sebelumnya, yaitu menentukan parameter tanah khusus. Setelah CV kita tentukan, maka kita asumsikan data CH, di mana rata-rata CH itu 1 sampai 3 kali CV. Jadi kita mau pakai CH sama dengan CV, atau CH atau sama dengan 2 CV, atau CH sama dengan 3 CV, nanti ada petunjuknya. Kemudian simpan data CV dan CH untuk perencanaan. Jadi seperti ini rekapitulasi data tes laboratorium, banyak sekali. Ini sudah direkap dan kita cari tes konsolidasinya saja. Nah, dari tes konsolidasinya kita hanya butuh CV. Kemudian kita lihat penyebarannya di sini ya. Nah, misalnya kedalaman 0 sampai 5 ada di sini, 5 sampai 10 ini mestinya yang bergelombol di sini, tapi ini ada data yang menyimpang jauh. Nah, ini sudah kita bahas pada unit kompetensi berikutnya, yaitu unit kompetensi sebelumnya, yaitu menentukan parameter tanah khusus. Nah, dari itu akhirnya kita mempunyai resume parameter tanah ya, dan kita hanya memerlukan CV saja. Biasanya di dalam interpretasi parameter tanah itu dilakukan bersama-sama, sehingga CC-nya kita punya resume, N0-nya punya resume. Ini untuk tes konsolidasi, tapi kita hanya perlu CV-nya saja. Baik. Ini tadi yang telah kami sampaikan bahwa untuk mencari CH itu ada asumsi rasio CH dan CV ya. Misalnya lempung, lanau atau homogen itu berarti CH per CV 1 sampai 2. Ini semuanya
dari pengalaman lokal. Kalau kami biasanya ambil aja CV per CH per CV sama dengan 2. Baik, ini kita memasuki inti pelatihan perhitungan vertical drain. Jadi setelah kita menyiapkan data penyelidikan tanah dan tes laboratorium, kita bisa menggambarkan resume parameter tanah dasar seperti ini. Nah, kita tahu bahwa vertical drain itu tidak pernah bisa berdiri sendiri di dalam aplikasinya, tapi vertical drain selalu digunakan bersama-sama dengan preloading. Jadi yang kami sampaikan ini adalah data parameter tanah untuk preloading. Tapi tetap saja vertical drain hanya memerlukan data CV dan CH, CV dan CH, CV dan CH. Dan ini resume kita sudah selesai kita lakukan. Pada tanah 18 meter itu 0 sampai 5 CV-nya berapa, CH-nya berapa. Kedalaman 5 sampai 10 meter CV-nya berapa, CH-nya berapa. Kedalaman 10 sampai 15 meter CV CH-nya berapa. Kedalaman 15 sampai 18 CV dan CH-nya berapa. Nah, kemudian kita merencanakan vertical drain dengan formula dari Hans Boe 1979, di mana T adalah T itu waktu konsolidasi, bisa diperoleh dari formula seperti ini. UH itu derajat konsolidasi arah horizontal. Kemudian D itu diameter ekuivalen vertical drain, di mana kalau segi 4 tadi faktor koreksinya ada 1,13, kalau untuk pola segitiga 1,05. S ya, ini jarak pemasangan vertical drain. CH koefisien konsolidasi horizontal. Fn ini faktor jarak, kemudian Fs faktor pengaruh gangguan tanah, dan Fr faktor tahanan vertical drain. Nah, vertical drain bisa direncanakan dengan formula yang lebih sederhana, yaitu faktor gangguan tanah soil dan faktor gangguan tahanan resisten itu karena sangat kecil dianggap 0, sehingga tinggal formulanya adalah seperti ini dengan mengabaikan Fs dan Fr, di mana Fn adalah faktor jarak vertical drain, Fs pengaruh gangguan tanah diabaikan, dan faktor pengaruh tahanan vertical drain diabaikan. Sehingga kalau tinggal faktor jarak saja, formulanya seperti ini, di mana D itu diameter ekuivalen vertical drain, kalau pola segi 4 dikalikan 1,3, kalau pola segitiga dikalikan 1,05. DW itu diameter vertical drain bentuk lingkaran. Nah, jadi ini diameter ekuivalen vertical drain atau D besar. Kalau pola segi 4 dikalikan 113, kalau pola segitiga dikalikan 105. Sementara ini adalah diameter vertical drain atau DW kecil ya. Dimana DW biasa kita menghitungnya dengan cara A lebar vertical drain ditambah B tebal vertical drain dibagi 2. Nah, ini perhitungan waktu konsolidasi. Setelah Fn tadi kita masukkan, maka kita punya formula baru seperti ini. Ya. Tadi masih UH ya, dimana UH merupakan perkalian dari ini
di mana X adalah seperti ini. Itu tadi perhitungan waktu. Sekarang perhitungan derajat konsolidasinya, di mana derajat konsolidasinya itu harus merupakan derajat konsolidasi rata-rata antara derajat konsolidasi horizontal dan derajat konsolidasi vertikal. Ini beberapa formulanya sudah diketahui. Dari berbagai formula tadi kemudian kita tabelkan untuk setiap dimensi PVD tertentu, pola tertentu, dan kedalaman PVD tertentu, vertical drain tertentu. Misalnya untuk jarak 1 meter, T-nya tadi ini hasil perhitungan. Setelah kita hitung TV-nya ini, derajat konsolidasi vertikalnya adalah ini, X-nya ini, derajat konsolidasi horizontalnya ini, dan inilah derajat konsolidasi rata-ratanya. Nah, dari T dan derajat konsolidasi ini kita buat grafik, di mana ini yang ke atas ini derajat konsolidasinya, yang mendatar adalah waktu konsolidasinya dengan berbagai macam jarak. Misalnya untuk jarak ungu ini 1,5 meter, maka untuk mencapai 90% konsolidasi jaraknya adalah dengan jarak 1,5 meter perlu waktu konsolidasi selama 3 bulan. Diulangi, jadi untuk jarak vertical drain 1,5 meter pola segitiga itu untuk mencapai 90% derajat konsolidasi diperlukan waktu 3 bulan. Ini adalah contoh untuk segitiga. Nah, ini lebih jelas jaraknya berapa, konsolidasinya sudah dipatok 90%. Jadi kalau jaraknya 1 meter perlu waktu 1,25 bulan. Kalau jaraknya 1,5 meter perlu waktu 3 bulan. Itu untuk pola segitiga. Ini contoh untuk pola segi 4. Kalau untuk pola segi 4, kalau menggunakan jarak 1,4 meter, konsolidasi yang diperlukan 3 bulan. Artinya kalau dengan pola segitiga tadi untuk memperoleh waktu 3 bulan perlu jarak 1,5, tetapi kalau pola segi 4 untuk memperoleh waktu 3 bulan perlu jarak PVD 1,4. Jadi harus lebih rapat. Artinya apa? Artinya yang segitiga lebih efektif daripada yang segi 4. Ini kalau dipastikan bahwa kalau dengan pola segitiga 3 bulan itu tadi tercapai dengan jarak 1,5. Tetapi kalau dengan pola segi 4 3 bulan harus kita merapatkan vertical drain sampai jarak 1,4. Nah, terakhir kesimpulan. Vertical drain merupakan material komposit berbentuk seperti pita yang terdiri dari filter jaket dan inti atau core. Vertical drain dipasang secara vertikal di dalam tanah, berfungsi untuk mempercepat pemampatan konsolidasi tanah. Vertical drain tidak dapat diaplikasikan secara mandiri, namun harus dikombinasikan dengan preloading. Vertical drain hanya digunakan untuk tanah lunak meliputi lempung, lanau, dan lanau kepasiran. Vertical drain dapat direncanakan dengan menggunakan pola segitiga atau segi 4. Vertical drain harus dipasang sampai kedalaman tanah yang tidak menyebabkan bangunan di atasnya mengalami penurunan yang melebihi batas toleransinya atau distribusi akibat beban di atasnya kurang dari 10%.
Dan secara praktis Vetiquadrant bisa dipasang pada NSPT 10 atau GC 40. Itu materi pelatihan kedua yang sudah kami sampaikan. Dan sebagai lanjutan untuk berikutnya, kalau kita sekarang ini sedang mengikuti pelatihan merencanakan pekerjaan dengan teknik khusus, lanjutan kompetensi peserta latihan berikutnya adalah melakukan pekerjaan geoteknik secara khusus. Dan yang terkait dengan Vetiquadrant ini adalah elemen kompetensi kelima, yaitu melaksanakan prosedur dan standar instrumen geoteknik. Sekian, terima kasih, semoga jelas dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita